Perkenalkan, nama saya Heralda. Saya panggilannya Sasa. Saya dulu duta wisata Kota Surabaya. Begitu. Kebetulan di sini juga ada beberapa teman saya duta wisata. Ada Ningken. Hai. Nah, sekarang ini dia jadi kayak influencer seleb TikTok ya namanya sekarang ya. Nah, jadi ini banyak banget engagementnya. Terus ada Cak Kevin. Nah, itu Cak Kevin. Nah, terus ada juga. Nah, kita manggilnya masih tetap Cak Ning, walaupun sudah lulus begitu dari Cak Ning, karena selamanya Cak tetap Cak begitu. Terus ada Cak Hilmi. Nah, ini sekarang dia bosnya Love Surabaya, betul? Ada lagi nggak yang belum gue ucap ya dari Cak Ning? Nah, intinya saya terima kasih sekali karena saya mewakili juga dari Paguyuban Cak Daning Surabaya begitu. Karena di sini bisa dapat kesempatan yang mungkin selama ini kita juga masih jarang begitu bisa ngobrol langsung ya dengan pemerintah. Nah, selanjutnya saya nggak berlama-lama, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, Pak, ini saya sampaikan dulu mengenai pendapat saya begitu. Untuk pariwisata Surabaya, kita tahu bahwa pandemi ini memang semuanya lesu begitu, Cih. Sehingga memang mungkin kita bisa fokus kepada masyarakat kota Surabaya itu sendiri. Dengan cara apa? Dari dulu saya itu kalau cari batik Surabaya itu susah. Kita tidak punya signature, apa itu batik Surabaya begitu. Jadi ketika ada teman-teman saya dari luar Surabaya, dari Jawa Timur, memang ada contohnya nih batik Surabayanya motif semanggi atau mungkin Tugu Pahlawan, tapi tidak ada signature. Padahal di Jawa Timur sendiri itu ya namanya batik Madura, batik Banyuwangi, itu udah benar-benar sampai ke luar. Nah, Surabaya ini kan kota dagang begitu. Alangkah baiknya jika memang adanya mungkin lomba begitu, karena kita juga di sini banyak sekali pengrajin-pengrajin batik, tapi mereka tidak memiliki apa ya? Mereka tidak punya mungkin kesempatan yang sama untuk bisa ada di sentra UMKM, sehingga mungkin maksud saya adalah ketika ada lomba nih bikin batik, yang terbaik dari batiknya itu mungkin bisa dicetak jadi seragamnya PNS Surabaya. Setidaknya itu akan bisa menjadi suatu branding yang tidak kita nggak perlu banyak kita ngomong kemana-mana, tapi dengan satu signature itu, apalagi ngapunten sekarang endemi sudah berakhir, siapa tahu ada cross culture yang mau kesini lagi begitu ya, bule-bule. Nah, batik Surabaya yang sudah menjadi signature yang dikukuhkan oleh Bapak itu akan menjadi salah satu souvenir asli Surabaya begitu. Masa di daerah lain katakanlah kabupaten di Jawa Timur aja batiknya bagus-bagus, Surabaya kalau ditanya, "Ning Sasa, batik Surabaya apa ya?" Gitu. Itu itu menurut saya suatu hal yang mungkin sederhana, tapi kenapa sampai sekarang kita masih belum dapat gitu, Pak, batik Surabaya itu sendiri. Dan menurut saya itu juga akan bisa meningkatkan perekonomian secara langsung dengan sekali jalan. UMKM yang tentang batik juga akan kita ini kajian, mereka bisa tahu mana sih batik yang benar-benar ini loh yang menjual, ini loh yang itu sama pemerintah seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada dari teman saya yang bilang bahwa kalau sentra UMKM kuliner yang di Surabaya ini kalah dengan brand-brand besar swasta yang masuk ke Tunjungan. Ngapunten, di Tunjungan itu memang sekarang hits sekali. Di mana-mana banyak sekali anak-anak muda, tapi mereka akan memilih untuk tetap nongkrong di berbagai tempat yang mungkin itu swasta, sedangkan UMKM itu terbatas juga di situ dan tidak berkontinu, sehingga mungkin sentra-sentra kuliner yang ada di Surabaya, contohnya di sini nih, di sungai sini kan ada tuna, itu mungkin harus rebranding lagi supaya nggak kalah. Nah, dan mungkin itu teman-teman juga bisa membantu Bapak. Mungkin kita bisa diajak ke situ, kita bisa tahu apa sih signature dari setiap tempat itu, sehingga maksudnya bagus, supaya bisa Tunjungan ini bisa naik, tapi secara konsep kita juga bisa membuat UMKM yang lain juga tidak kalah pamor, seperti itu. Terus yang ketiga, itu transportasi umum, Bapak. Itu adalah hal yang mungkin netizen saya banyak sekali titip gitu, karena menurut mereka Surabaya itu kota terbesar kedua di Indonesia, tapi transportasi umum masih sangat kalah jauh dengan Jakarta begitu. Kalau memang ada bus Surabaya itu kan bisa dinaiki kalau memang kita pakai botol ya,
Saya kurang tahu ya, apakah bus Surabaya itu bisa bayar juga pakai uang apa tidak begitu ya. Saya soalnya juga masih belum tahu hingga sekarang, tapi kebijakannya gimana. Tapi alangkah baiknya kalau memang bisa, itu bisa. Jadi akhirnya orang itu nggak mikir, ya memang satu hal ya bisa bayar pakai botol, tapi mungkin bisa juga orang bisa bayar langsung pakai uang tunai, sehingga transportasi umum itu bisa pelan-pelan terbang. Begitu. Kayaknya terlalu banyak sih dah, yang lain biar teman saya. Matur nuwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang dari musisi ya, karena saya mewakili musisi Surabaya loh. Jadi sebenarnya saya nu kepingin punya wadah buat teman-teman yang satu mungkin ada yang di jalan, kedua musisi-musisi di Surabaya ini siapa tahu bisa digerakkan lagi gitu loh. Karena yang saya tahu di Surabaya ini kalau ngomong musisi atau artis atau apa, kayaknya nggak belum regenerasi gitu loh. Lah di sini aku ingin mengubah mindsetnya teman-teman musisi atau ya semuanya lah, saling support gitu sih. Karena dengan adanya saling supportnya kita, ya bisa jadi nanti tumbuh sesuatu yang baru lagi gitu loh. Itu aja sih. Mungkin nanti ada teman saya, ini manajer saya, mungkin bukan manajer sih, lebih ke ngobrol santai. Karena temen juga sudah di Jakarta, karena isu di Jakarta seperti itu. Kenapa kok harus kita mau bondong-bondong silo sampai Jakarta atau ke ibu kota? Wes, aku di Jenengre, aku di Rono, iso tadi artis. Enggak loh. Padahal kalian kepingin jadi artis itu gampang ya, tetap berkarya, ojo bosen-bosen berkarya itu aja sih. Ambek apa ya, saling support itu sih. Kalau dari saya itu aja Jaji. Mungkin bisa diperdengarkan para musisi-musisi Surabaya, dikasih wadah. Dan untuk teman-teman musisi Surabaya mungkin ada yang ngelihat, ayo wayai regenerasi rek. Kita sebagai Sintuwe, paling nggak kita harus ngebantu adik-adik kita. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, saya Rifan. Dari saya IO dulu dari 2010. Dan terus saya 2015 itu ke Jakarta merantau. Saya di bidang manajemen artis di Jakarta gitu. Nah, saya melihat itu sebenarnya Jawa Timur itu khususnya Surabaya itu apa ya, kaya gitu budayanya. Maksudnya ada, kita punya reo, kita punya parian, kita punya tubuhan dan segala macam. Nah, dengan kemajuan digital ini, produktivitas para musisi atau seniman-seniman itu, pelaku kreatif itu menurut saya semakin produktif gitu. Maksudnya semakin banyak. Nah, ketika dia itu memperkenalkan karyanya ke Jakarta, ketika dia menjadi sosok di Jakarta, menjadi figur yang terkenal, itu dia akan pindah ke Jakarta. Itu yang saya sayangkan gitu. Kita itu banyak kehilangan apa namanya, kayak seniman-seniman, khususnya kayak band-band, kita ada Dewa, ada Tadi, semuanya kita hijrahnya ke sana dan tinggal di sana. Nah, mungkin kita bisa punya wadah yang kayak Mas Wawan sampaikan tadi. Mungkin kita bisa bikin kayak kreatif hub gitu lah. Jadi pusatnya para kreatif itu, yang di sana ada fasilitasnya itu mungkin ya kayak ruang kelas, ruang diskusi, ruang meeting, perpustakaan, buku karya, galeri karya, terus ada stage-nya, klinik apa, itu bisa kita sampaikan. Nah, terus nanti itu mungkin fasilitasnya ada juga studio recording atau apa namanya, studio musik, studio konten, ada kafenya, untuk UMKM apa semuanya bisa jadi satu wadah di sini. Nah, itu sudah dilakukan juga di Jakarta, Bandung, sama Samarang. Nanti gagasan-gagasan para seniman itu dibawa ke sana untuk disempurnakan. Nah, mungkin program jangka pendeknya mungkin nanti akan ada kayak kelas-kelas musik yang nanti akan belajar musik di situ, terus bisa grafis, belajar recording atau apa segala macam, bisa di situ semuanya. Jadi semuanya itu terkampung di Kreatif Hub Kreatif. Nah, nanti mungkin jangka panjangnya kita juga bisa bikin wording film atau wording musisi atau apa, model-model IMB lah. Dulu awal kan IMB lah, model itu kita
bisa bikin di Surabaya, nanti akan menjadi apa ya, kurasi untuk musisi-musisi seniman-seniman Surabaya. Ada yang dance, ada yang stand up, ada yang nyanyi, ada yang apa. Ya mungkin itu aja sih, kita butuh kayak wadah kreatif itu dari semua pelaku seni di Surabaya khususnya. Nama saya Noval. Saya mikir gini Pak, awalnya saya pedagang, saya bisa datang ke sini karena saya perwakilan dari media, Bos Entertainment. Awalnya saya dari dagang ke media itu lihat kekuatan media itu sangat besar banget, kekuatan media. Jadi aku pengen bikin media dan akhirnya alhamdulillah tercapai, bikin media, Bos Entertainment namanya. Aku nggak kuliah Pak, saya nggak kuliah teman-teman. Saya putus tengah jalan, tapi alhamdulillah saya bisa buka lapangan kerja di media saya, ya freelance. Anak kuliah semua, alhamdulillah. Dari UPN, Untak, Anestesia, yang berbau-bau industri kreatif pokoknya. Karena kita lihat mungkin belum ada ibaratnya apa ya, ngasih landmark stempel bahwa kota tertentu, misal kota Malang ini adalah kota terkenal dengan kota pendidikan. Nah, mungkin belum ada yang namanya kota para perkumpulan industri kreatif, kayak misal kota apa ya? Ya intinya kota sing koyo nguatno, oh iki ku kota sing paling kreatif. Nah, Surabaya itu stempel itu dulu, Pak. Jadi sebelum diambil kota lain, stempelan si ae. Baru kita di dalamnya baru kita nguatin bareng-bareng. Jakarta sebegitu banyak artisnya, dia sih belum bilang kalau Jakarta ini sebagai kota kreatif terbagus dan lain-lain belum. Nah, Surabaya mumpung borono, ayo distempel sih dengan ya kita gerakin yang ada di dalamnya media, influencer dan para pedagang-pedagang lainnya. Mungkin Surabaya mungkin tolong dibantu infrastruktur kreativitas untuk anak mudanya, Pak. Jadi mereka bisa untuk ya nggak dipungkiri untuk kalian membangun suatu media atau buka studio gitu mahal. Contohnya kayak tripod, kamera, mic dan lain-lain. Nah, mungkin Surabaya kok nyediakan infrastrukturnya itu, ruangan lah 3x4 atau berapa itu biar dipakai sama anak muda Surabaya, karena ya nasib sebuah bangsa dari anak mudanya itu tadi. Itu aja sih teman-teman, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar rek? Kak semangat belas gini bonek iyo opo to. Ayo disemangati. Yang terhormat kami ucapkan pada Cak Ji, Kak Armuji, serta tamu VIP lainnya, dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat saya dari perjuangan dari Cak Ning, ada juga dari influencer, tiktokers, selebgram yang sudah hadir. Untuk tamu Kelanting, luar biasa, terima kasih sudah hadir juga dan bisa berkenalan dari perwakilan Bilibili dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kevin Brengos. Saya memang dulu dikenal dengan Cak Kevin, tapi sekarang saya punya beberapa bisnis dan namanya Brengos Company. Jadi yang punya Brengosan, jadi ya Kevin Brengos berangkat dengan saya. Saya di sini nggak sendirian, ada partner saya Bu Elni. Bu Elni Nenggolan ini adalah anak UNER yang luar biasa, wanita hebat. Beri tepuk tangan dong buat partner saya. Perempuan-perempuan memang harus kita kasih wadah, dan saya sangat senang hati bisa bertemu dengan Caca dari Surabaya, Cak Ji. Tapi nggak afdol kalau misalnya nggak pari aneh seperti Mas Sandiaga Uno. Dok si doser mau tuku ciki. Nah, ngomong cakep ngono lho, Rek. Tak ulangi mana ya? Dok si doser mau tuku ciki. Woi, mangane ngundang ambek terasi. Nah, Don Rimo Cak Ji Gedino iki sudah mengundang kami berbagi inovasi. Kita sudah kedua kalinya saya bisa hadir dan sangat bahagia sekali bisa sharing-sharing. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa progres dan saya ingin melaporkan ke Cak Ji bahwasannya untuk di bulan berikutnya ini kan Ramadan. Nah, Ramadan ini pasti teman-teman warga Kota Surabaya ini wis jenenge kangen ambek event-eventan. Dan tadi sudah disampaikan manajemen dari Kelanting juga ingin membuat kurasi, ingin mengumpulkan para musisi area Surabaya untuk bisa berkecimpung jadi satu. Untuk agenda terdekat dari Brengos Company, kita memiliki Adidaya, Cak Ji. Adidaya itu adalah singkatan dari yang muda membudayakan budaya. Kita sudah bekerja sama dengan Pemprov, dengan beberapa festival,
di City. Ini ketiga kalinya dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan buat di spesial Ramadan di volume keempat dengan kabaret Ramadan. Singkat cerita, Didaya ini kita berikan sebagai wadah agar anak-anak muda, komunitas Surabaya, komunitas yang memang yang mengerti hanya circle-circle-nya. Karena saya paham banget, kota Surabaya itu bermain dengan circle. Anak-anak muda itu dibatasi dengan circle-circlean. Beda dengan Jakarta, Bandung, Jogja, bahkan Malang, kita berbeda. Tapi saya optimis dengan seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman milenial, teman Gen Z yang saya hormati, saya banggakan. Dengan Adidaya ini menjadikan wadah, kita memiliki banyak. Karena nafasnya Adidaya itu ada di fashion show, ada kita runway, kita ada di DJ, kita ada di rapper, dan kita insya Allah akan bekerjasama dengan Beatbox Cak Ji. Jadi insya Allah di Ramadan ini kita penuh dengan sukacita dan tentunya kita membuka para UMKM karena pemerintah pun juga sangat fokus untuk membangun UMKM agar bisa berkembang. Jadi Adidaya menjadi satu wadah, one solution event untuk menemukan anak-anak muda berkumpul jadi satu dan insya Allah mohon doanya Cak Ji dan supportnya teman-teman doanya agar Adidaya volume 4 ini agar bisa kita laksanakan. Dan insya Allah Adidaya ini akan hadir di distrik Surabaya, ada di Surabaya Barat, ada di Surabaya Timur, dan insya Allah gongnya di Surabaya Pusat. Mungkin Kelanting dan mungkin Bos Entertainment, asli Surabaya dan Cak Ji mungkin bisa hadir. Sangat bahagia sekali kami komunitas untuk bisa memberikan wadahnya. Mungkin siapa tahu di Balai Pemuda kan sudah dibuka sekarang. Nah, siapa tahu menjadi wadah itulah menjadi semangatnya kita arah Surabaya bonek mania nih agar kita bisa bersinergi Cak Ji. Jadi itu mungkin agenda terdekatnya. Untuk Breakfast Company sendiri, kita sangat fokus untuk UMKM. Kita memiliki Breakfast Advertising, Cak Ji. Hampir sama mungkin dengan senior saya di Surabaya. Kita membantu para UMKM ini agar bisa mengerti dengan branding, Cak Ji. Kita sangat fokus gimana caranya untuk naikin salesnya mereka dan juga membentuk yang hampir sama kayak senior saya, Mas Tomli Wafa. Beliau punya Deva Digital dan anak-anak muda, anak-anak kuliah hampir sama kayak Bos Entertainment. Kita membuka freelance untuk anak-anak muda dan anak SMK, lulusan SMK. Anak-anak yang bisa kuliah kita berikan wadah di situ Cak Ji. Mungkin itu report dan progres. Semoga apa yang kita inginkan bersama terwujud dan Cak Ji sehat selalu dan semangat untuk kota Surabaya. Mungkin saat ini teko aku, teko Cak Kevin, Nadon Rimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rich. Saya dari swasta ya, Unicorn Creative Space. Kita sebenarnya saya di sini mau belak-belakan aja ya. Surabaya itu punya apa sih kalau industri kreatif ya? Mohon maaf ya, Cak Ji dan teman-teman, tapi Surabaya punya apa? Gitu. Bener kata Mas tadi ya, bener katanya Mbak tadi gitu. Kalau kita bilang ya, banyak sekali komunitas ekosistem pelaku industri kreatif di Surabaya. Tapi mereka semua itu tidak punya rumah yang tersentralisasi ya. Kita bilang apa? Mentok di Surabaya apa? Koridor. Atau apalagi? Balai Pemuda. Tapi mohon maaf gitu, Balai Pemuda mana suaranya gitu, tidak aktif juga gitu. Dan semua menurut pengalaman teman-teman saya untuk mendapatkan event itu tidak mudah. Mengadakan event di sana tuh banyak sekali birokrasi lah. Nah, saya mengusulkan satu tempat sebenarnya, yaitu apa? Pasar Tunjungan ya. Kalau Bandung punya apa? Pasar Kosambi, The Hallway Space. Kalau Jakarta punya apa? Pasar Santa. Surabaya punya apa? Pasar Tunjungan kayak gitu belum diapa-apain gitu. Udah mangkrak berapa tahun. Jadi itu yang ingin saya bawa, Pasar Tunjungan ya. Sebenarnya investor ada. Saya dan teman-teman juga bisa untuk invest. Untuk konsep saya udah kasih semua proposal. Bahkan saya ingin tembuskan ke Pak Eri dan beberapa mungkin sudah sampai ke Cak Ji juga. Nah, konsep ada, database kita punya juga. Saya pelaku swasta, jelas gitu. Visitor kita juga punya, masa setiap minggu kita bisa datangin 1000 visitor, itu pun di tempat saya sendiri, di Rungkut ya. Apalagi kalau di Tunjungan, 3000 aja dalam waktu seminggu, weekend. Saya yakin bisa dengan gampang membuat aktif industri kreatif Surabaya itu semudah membalikan telapak tangan. Yang susah cuma satu aja, birokrasinya, mohon maaf. Terutama banyak lagi aset yang belum saya sampaikan ya, bukan cuma Pasar Tunjungan. Museum juga, museum pendidikan, museum olahraga, museum kesehatan. Cuman hanya sekedar museum saja gitu. Padahal kalau diaktifkan gampang. Saya aktifkan pun dengan model saya sendiri, gampang sekali gitu. Cuman untuk mengadakan event di sana, mengadakan aktivitas, ya jujur aja gitu. Mohon maaf, susah sekali gitu.
Saya dealing sama PD Pasar Surya, saya butuh waktu juga. Dan kebetulan untungnya saja, terima kasih pada Pak Taufik ya, udah mengizinkan saya. Jadi saya coba tolong dilihat saja bulan depan pertengahan bulan puasa, kita akan mengadakan event di Pasar Tunjungan dengan budget kita sendiri, swasta sendiri. Tolong dilihat. Kalau itu berhasil, saya minta tolong dukungan birokrasinya, dukungan apapun itulah. Kita swasta ini banyak sekali teman-teman yang mau berkreasi, tapi susah sekali untuk mendapatkan aksesnya. Jadi itu saja sih. Dan kedua, tidak ada event besar di Surabaya. Jogja punya apa? Artjog. Bali ada Art Bali. Jakarta dan Bandung turah-turah eventnya dalam industri kesenian. Surabaya mana gitu? Adapun dewan kesenian atau apapun itu, saya nggak dengar suaranya gitu. Malah mainnya itu apa ya? Kumpul-kumpul sendiri, ngegeng sendiri, ngeblok sendiri gitu. Jadi menurut saya Surabaya industri kreatif ini agak konyol dan semrawut ya. Padahal itu potensinya sangat besar gitu. Jadi mohon responnya Cak Ji dan teman-teman, semoga kita bisa diperlancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada sebuah konsep pariwisata ya yang sangat dirindukan oleh masyarakat Surabaya, yaitu konsep pariwisata berbasis festival. Nah, kalau Surabaya selama ini punya festival Rujak, festival budaya dan sebagainya. Ini ada beberapa hal baru yang mungkin menjadi ide untuk pemerintah dan teman-teman di sini, yaitu kita punya dulu pada zaman Belanda, Caji, akses utama kita adalah jalur air atau sungai Kalimas. Nah, harapannya Sungai Kalimas ini tidak hanya difungsikan sebagai pariwisata dengan kapalnya saja, tapi mengembalikan vibes barternya, Caji. Jadi kalau sekarang kan sudah jual belinya pakai uang, tapi dulu itu barter, tukar barang dengan barang. Nah, ini yang dirindukan oleh masyarakat, mengembalikan marwahnya Surabaya sebagai kota tua, sebagai kota pahlawan. Nah, ini mengembalikan kenangan-kenangan yang ada di zaman dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak Ji dan teman-teman lainnya, Surabaya ini sebagai kota provinsi Jawa, ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, sudah sepantasnya Surabaya menjadi etalase pariwisata kota Surabaya. Artinya hanya cukup di Surabaya, semua wisatawan bisa melihat reok Ponorogo, bisa melihat tarian Gandrung Banyuwangi, bisa mencicipi pecel Madiun. Nah, itu yang belum ada. Paling nggak dibuatkan satu tempat, entah itu museum, entah itu food court atau sebagainya, yang isinya mencakup semua kebudayaan, tarian, makanan khas, batik yang ada di Jawa Timur. Itu mengembalikan marwah sebagai Surabaya sebagai etalase pariwisata Jawa Timur. Kemudian Caji dan teman-teman, nah ini menanggapi dari tanggapan Mas Noval ya, yang dari tadi Ampel, Love Surabaya siap mensupport Mas. Dan juga untuk teman-teman di sini, barangkali ada UMKM, tetangganya, saudaranya yang baru merintis usaha atau UMKM, boleh langsung support Love Surabaya, siap support secara gratis. Bisa dinaikkan di Instagram kami. Nanti kalau mau Mas, aku nggak punya bahan videonya, kita siap visit di tempat UMKM-nya, kita upload, kita buatkan video, kita upload di Instagram Love Surabaya. Begitu teman-teman. Kemudian satu lagi nih, sempat saya sampaikan ke Cak Ji, saya ingin memantapkan lagi Cak Ji saran saya. Nah, sebenarnya kita punya potensi besar lagi teman-teman, bahwa mangrove Rungkut dan mangrove Gunung Anyar, mangrove Wonorejo ya teman-teman, dan mangrove Gunung Anyar, ini kalau digabungkan akan menjadi rute mangrove terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ini bisa nih dibuka jalur baru dari mangrove Wonorejo, kita langsung rute ke Gunung Anyar atau sebaliknya. Itu kan menjadi daya tarik sendiri untuk wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional. Kemudian ada lagi. Oke, yang terakhir Caji, ini yang perlu diperhatikan, bahwa harapan kami Caji, ini kan kegiatan ini kan bukan pertama kali Caji, betul nggih? Kita pernah diskusi bareng. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya menjadi diskusi rutinitas, melainkan dapat menghasilkan sebuah program yang berkualitas. Kayak misalnya contoh nak pasar itu tiwas tawa-tawa sampai elek gak sido tuku, tak yo gelo pedagangi. Sama ini tiwas-tiwas diskusi sampai elek ini tiba-tiba gono output yang sangat berkualitas gitu kan. Nah, sekarang ini zamannya bukan zaman kompetisi, ini zamannya kolaborasi. Bayangkan ya, judul medianya aja,
Di bawah naungan Cak Ji, semua influencer media bergabung jadi satu membuat sebuah event berkualitas. Itu kan luar biasa teman-teman ya. Itu yang belum ada di Surabaya. Kita kalah betul, kita kalah dengan Yogyakarta, kita kalah dengan Malang. Karena apa? Kita belum bisa bersatu. Nah ini harapannya hasil dari diskusi ini kita kerucutkan. Paling nggak minimal satu program aja yang bisa kita buat dari influencer, media sosial atau akun-akun media. Paling nggak satu program ya. Contoh simpelnya ya. Pemerintah Surabaya itu lagi fokus pemulihan ekonomi melalui UMKM. Salah satu wadah UMKM adalah SWK, Sentra Wisata Kuliner. Langsung saja kita geruduk bareng-bareng SWK Wiyung, SWK mana saja. Kita geruduk bareng-bareng, kita upload. Paling nggak informatif sama persuasif itu sudah ada di akun-akun media sosial begitu. Begitu Taji. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan rekan-rekan lainnya dari influencer ataupun TikTok. Perkenalkan, nama saya Andrea Firto, saya officer dari Blibli.com. Kebetulan saya menghandle untuk kategori galeri Indonesia, di mana galeri Indonesia ini tempatnya untuk UMKM yang ada di berjualan online di Blibli. Nah, kebetulan ini kan semua pada kumpul nih, influencer ataupun TikTokers. Nah, setelah bulan Ramadan, kemungkinan saya akan membuat satu event festival jajan Surabaya. Nah, di sini saya ingin kolaborasinya dengan teman-teman. Kira-kira bisa nggak kita bikin makanan-makanan yang ada di Surabaya ini kita angkat untuk secara digital. Kita juga udah bekerja sama dengan Gojek ataupun dengan Paksar seperti itu sih. Apa lagi ya? Kira-kira kalau dari teman-teman di sini ada yang bisa ini kolaborasi dengan MC ya? MC siap, ada event katanya. Ini festivalnya secara online sih, jadi jadi untuk UMKM yang ada di Surabaya yang kayak misalnya cakar ataupun tahu campur yang khas Surabaya itu kita jual secara online seperti itu sih. Untuk skemanya dan apa yang didapatkan oleh influencer ataupun dengan TikTok itu bisa hubungi saya sih nanti ke belakang seperti itu. Singkat aja dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya memberikan satu aspirasi untuk kota Surabaya, kota tercinta ini. Dari Mbak Sasha tadi mengatakan di Surabaya saya ini tinggal pakai HP sing ana itu bisa sekarang. Jadi botolnya wis dirombeng kabeh ya, bisa pakai uang bisa. Dan karcisnya itu kalau memang nanti ganti tujuan langsung bisa terkoneksi. Jadi nggak usah beli tiket lagi untuk di Surabaya-nya. Untuk batik Surabaya memang khasnya macam-macam. Jadi ono sing motif makro, ono sing motif macam-macam. Tapi belum ada yang dipatenkan, yang mengklaim, yang terkenal bahwa batik Surabaya ini loh. Ini memang belum ada. Macam-macam, semua bikin nggak ada masalah. Beda kayak Madura apa ciri khasnya? Warnanya tegas-tegas, Sabang, hijau, ketok itu. Kalau batik Jawa Tengah seperti apa? Kayak lemah, warna lemah, gini-gini. Ini yang tentunya harus benar-benar dibangkitkan lagi, dikasih suatu inovasi lagi teman-teman pengrajin batik. Memang betul, beberapa waktu yang lalu saya memang sharing dengan teman-teman anak-anak muda, penggiat kuliner maupun untuk penggiat seni dan segala macamnya. Kalau tunjungan yang seperti itu saja bisa ramai, baru seperti itu. Kalau saya bilang itu baru sporadik. Jadi belum terencana dengan yang benar-benar terintegrasi. Sporadik itu wong Surabaya ini karena saya melihat memang kurang tempat wisata tunjungan mono seruamin setengah mati. Nah, apalagi kalau benar-benar ditata sampai sekelilingnya dan segala macamnya, luar biasa. Jadi suatu tempat yang benar-benar terintegrasi dan terkoneksi, tertata dengan baik, dengan arsitek yang kiranya benar-benar bisa mewujudkan bahwa itu loh tempat wisata yang terencana dengan baik. Ini yang belum kita lihat, kita akui. Jadi kita dinas pariwisata ya buat kok gak yuk? Valinya di sini. Masih perjalanan, Mbak. Hah? Perjalanan. So masih nonton? Ini keluar dia. Ini kota ini kok jangan maju kok dia loh. Lah nggak mau mendengar, nggak dijalui duit, ya kan?
wong dikei sumbangsi pikiran teko wae ruwet. Nah, bener nggak? Nggak akan bisa maju Pak ini. Berpikir kuno. Saya itu orang yang ya zamanku, tapi saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti arus yang baik. Kalau kita nggak mengikuti arus yang baik, ketinggalan. Ridwan Kamil itu kayak apa? Mereka itu maju kota Bandung ini. Loh bener ini. Kita harus mau mendengar, jangan menganggap dirinya wis paling pinter naga. Masuk kepala dinas lah, memang mereka itu ya gak bisa lah, biasa-biasa. Kelihatan, bener ini. Dulu itu zaman saya Bandung itu ada kegiatan Bandung Lautan Api. Zaman saya kuliah dulu, di jalan itu dipakai, ditutup pakai basar seni semua, di dagu atas sampai dagu bawah, luar biasa. Sekarang masih, karena Bandung itu adalah masih menjaga suatu apa itu cagar budaya. Tanaman-tanaman itu nggak boleh ditebang ribut orang Bandung, mahasiswa Bandung ribut. Makanya jalannya itu tidak bisa berkembang dengan besar. Kalau Bandung cuma satu arah kecil-kecil dari dulu, dari tahun-tahun, karena dia menjaga lingkungan. Ini kota Bandung. Saya teman-teman semuanya, jadi gini prinsipnya, saiki kon jangan gaya apa sih, kita akan mensupport penuh fasilitasnya. Nah, kita akan mensupport penuh fasilitasnya, tempatnya, terus nggak pakai ruwet, nggak pakai birokrasi. Yang penting untuk memajukan dan bisa mendatangkan tempat wisata. Harus gitu, harus berani yang apa itu ngarani yang lompatan gal jauh langsung betul. Pandemi kan sudah mau selesai. Kita kalau industri film bikin kegiatan lomba-lomba film pendek kalah karo Jogja. Jogja itu punya wadah seperti itu. Surabaya guru mono. Padahal di kampus-kampus mereka punya komunitas untuk itu. Tapi kegiatannya, dan nanti kita akan litis. Kita akan penggiat-penggiatnya itu kita ikutis. Terus Mbak yang datang ke tempat saya itu, dia punya komunitas. Apa nama jenenge Mbak? Apa sih jenenge wingi lali angel tuh? Miko. Apa Miko ini? Ana apa lho cerita apa lali ya kuwi. Jenenge rada angel ini. Enggak apa-apa, wis intinya gitu. Kita akan mensupport penuh. Ya, kalau misalnya mau mengadakan teman-teman, kalau mau mengadakan pertunjukan di Balai Pemuda misalnya, kita akan support. Ya, kita akan support. Wong iku ya gedunge rakyat. Duduk duitku, sing bangun ya duduk duitku. Duit APBD, duit rakyat, ya harus digunakan untuk rakyat. Itu harus seperti itu. Terus dilosai lah apa-apa. Kita tidak akan membatasi, yang penting kata arek itu bisa tampil di sana, ya, bisa tampil di sana. Kalau mau langsung gawe ruwet, ya tinggal memviralkan saja gitu loh. Wong saiki media sosial itu kabeh wong duwe media sosial. Kalau dulu mungkin yang punya media cuma Cak Faik, Cak Rudi, terus sama Dimas yang pakai koran-koran konvensional. Saiki nggak kalah viral karo media sosial. Sing nonton bisa terukur, media sosial bisa terukur, sekian ribu, sekian juta, sing seneng sekian ribu bisa terukur. Kalau media sosial kan seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi senang sekali kita bertemu pada sore hari ini. Ayo merencanakan kegiatan apa sing kira-kira memang butuh support pemerintah kota. Apabila itu tempatnya tempat fasilitasnya pemerintah kota, ya kita akan support. Kita akan beri fasilitas itu supaya teman-teman bisa mengaktualisasikan diri, mengekspresikan dirinya, dan inovasi-inovasinya bukan cuma jadi angan-angan tapi bisa terrealisasi. Itu yang penting seperti itu. Masang dari rumput tadi semua. Nah itu. Yang dari mana? Yang dari Ampel. Nah, tadi senang sekali. Pernah ketemu saya dulu ya?
Saya setuju dengan cara-cara seperti itu, setuju. Makanya kalau di tempat-tempat lain mereka dipermudah, mereka ya memang yang namanya wisata, yang namanya kebudayaan ini kan sifatnya entertain. Tapi lah mau nggak senang entertain, nggak mau lihat kemajuan zaman, nggak akan bisa maju. Pasti stagnan seperti itu. Lihat coba nanti. Karena aku tuh jadi anggota DPR 20 tahun. Bagian ngeritiki gini paham mau, sangat paham. Jadi apa yang dilakukan ya standar-standar aja lah. Nggak ada yang menjadi suatu fenomenal itu belum. Kalau fenomenal harus ada keberanian. Ini yang perlu kita lakukan. Monggo teman-teman kalau masih ada masuk, intinya gitu ya, intinya silakan membuat suatu aktivitas kegiatan di mana nanti memang ini kan sudah level 2. Insya Allah level 0, begitu level 0 aktivitas seperti kayak dulu kala. Ya, ini yang kita harapkan. Ini yang kita nantikan. 2 tahun kita sudah seperti ini terpuruk, baik itu kegiatan tidak jalan, ekonomi macet, dan semuanya serba sulit. Ini yang tidak kita harapkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Intinya kita mengapresiasi, silakan. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi satu sama lainnya. Kalau jalan kunjungan ada seperti itu, nanti misalnya di alun-alun sudah dibuka, mau bikin kegiatan silakan bikin kegiatan di sana. Terus ada lagi di tempat-tempat yang lainnya, monggo silakan. Kita akan welcome, kita akan senang, dan teman-teman bisa memberikan suatu suguhan yang menarik untuk kota tercinta ini. Dari Klanting tadi, misalnya mau pakai balai pemuda, sepanjang itu bukan ditiketkan, pakai bisnis ya, saya kira gratis kok. Karena tempat-tempat kemarin ada Jaran Ketang main, ada Reok main, masuk mereka bayar enggak? Yang penting tidak dikarciskan, ya, ditiketkan. Tinggal nanti mekanismenya seperti apa, kita akan komunikasikan dengan Dinas Pariwisata, ya. Karena memang itu yang ditunggu-tunggu, gitu loh. Jadi atraksi dan kreativitas anak-anak bisa tampil. Kita bangun gedung yang namanya Balai Pemuda ya untuk kegiatan para pemuda. Tapi sampai saat ini jenenge gedung Guru Mono Seposo. Nanti kita akan bisa, yang penting untuk ditiketno lah, ditiketno kan sifatnya sudah bisnis ya. Nah, ini yang gratis mungkin untuk pertunjukan umum, oke saja. Yang lainnya mungkin juga seperti itu, nanti mau misalkan pakai apa itu boleh, masalah ya. Terus dari mana, dari Budi tadi mau ada, monggo silakan. Ini kan semua influencer ya, kalau mau ada festival UMKM secara virtual, monggo komunikasikan, monggo ketemu semuanya. Terus besok pun ya dengan adanya teman kita ini kan suatu persahabatan, saya dengan kalian ini karena ada suatu persahabatan, ada suatu teman, ada suatu kedekatan, ya akhirnya komunikasinya enak. Komunikasinya nggak ada ruwet-ruwetan, nggak pakai ruwet-ruwetan. Saya ketemu sama Londo Kampung, oke, Konco Dewi, ketemu sama Dono Pradana, yuk, ketemu sama Bayu Sekat, ketemu sama Tomli, ya ini suatu persahabatan. Suatu persahabatan. Saya memposisikan ini ya bahwa kita ini suatu sahabat semua. Kalau bangun Surabaya ayo bareng-bareng, opo sing kira-kira isok disuguno, isok dikomunikasikan, mari kita akan. Ini yang tentunya akan menambah suatu banyak pengetahuan kita, dan kita akan kaya banyak teman. Ini justru akan menambah suatu persahabatan yang luar biasa. Terus satu lagi tadi dari Lok Surabaya, besok itu saya mengapresiasi kayak Kaum Privava, dia akan membuat suatu mengumpulkan UMKM di Mer. Mau dia, kita akan buka, diundang, kita akan buka. Dan kalau teman-teman adventure mau ke sana, silakan. Anak muda yang sukses
yang tentunya dengan caranya seperti itu. Jadi kita pertemuan ini bukan sampai di sini sosial terus cuma enggak. Interaksi saya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi dengan masyarakat dan masyarakat akan tahu bahwa disinilah rumah aspirasi. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dia sudah sampaikan